Cuman gua nggak sukanya kalau ininya kebanyakan nih, atau USB colokannya nih, outputnya nih. Kenapa kok gue cuma suka yang satu doang? Karena kalau orang bilang kabel jumper, menurut gua kalau lu udah menyimak semua video-video gua sebelumnya, lu udah pasti. Nah, ada satu lagi alat, yaitu biasanya sih lu pakai untuk Hai Rombongan First, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan kasih tahu 6 barang yang boleh lu bawa ketika lu jalan mudik. Barang-barang ini saya rating bukan dari entertainment ya. Barang-barang ini saya rating dari fungsional dan kegunaannya dan secara safety ketika lu berkendara. Nomor 1, ini kecil dan kelihatannya sepele nih yang lu pakai tiap hari. Oke, bagi lo orang yang belum tahu nih, ini untuk di lighter, lu bisa colok di sini untuk ngecas handphone ya kan. Nah, cuman gua nggak sukanya kalau ininya kebanyakan nih, atau USB colokannya nih, outputnya nih. Kenapa kok gue cuma suka yang satu doang? Karena ketika ini cuma satu, lu colok ke hanya satu handphone, itu namanya lighter itu kan nyambung ke kotak sekringnya. Nah, di kotak sekring itu ada sekringnya. Kalau lu beberapa device, gua takut mobil lu nggak cukup sekringnya di situ sehingga bisa putus gitu loh sekringnya. Nah, kalau udah putus kan otomatis lu harus ngegantiin sekring itu kan. Nah, makanya gua kalau USB charger untuk yang di dalam mobil itu gua rekomendasi hanya yang satu output port gitu loh. Nah, mobil lu kalau ada 2 port ya satu itu satu gitu loh, itu nggak ada masalah gitu loh. Teman, outputnya kalau bisa satu aja, dan ini hanya dipakai untuk ngecas satu handphone aja. Balik lagi kan, kalau misalkan lu putus di jalan malah lu nggak bisa pakai seumur perjalanan jalan lu itu ya kan, ya jangan. Kalau lu biasanya tiap hari, oh gue tiap hari pakai yang outputnya 5 nggak ada masalah kok ya. Kalau lu udah coba sih nggak ada masalah nih. Jangan sampai nih ya kan, karena outputnya 5 tiba-tiba ya kan, anak lu 2 orang ngecas, bini lu ngecas, lu ngecas gitu kan, tiba-tiba 4 handphone ngecas, tiba-tiba putus sekringnya ya, terus lu nggak bisa pakai sepanjang perjalanan sampai lu ketemu orang yang bisa ngegantiin sekringnya, which is annoying sih kalau menurut gua sih ya. Itu nomor 1. Nomor 2, nah karena gua doyannya itu bersih, gua nggak suka nih pegangan-pegangan handphone yang ditempel-tempel di kaca, karena itu akan bikin jelek kaca film ya nanti ya. Itu satu. Gua nggak suka juga pegangan handphone yang ditaruh di kisi-kisi AC tuh, karena itu juga akan membuat kisi-kisi AC putus nih lama-lama nih. Karena dulu gua pernah pasang begitu di mobil satunya, itu kisi-kisi AC-nya putus dan gua sampai lumayan capek juga nyarinya gitu loh untuk pengganti kisi-kisi AC-nya itu, karena nggak segampang itu loh cari penggantinya kisi-kisi AC, dan itu lumayan susah gitu loh nyarinya. Nah, makanya gua sukanya ini nih. Nah, ini karena bawahnya silikon, dia cukup lu tempelin aja, dia tidak banyak bergerak lah ya. Balik lagi, mobilnya jangan lu bawa off-road kan gitu kan. Nah, kalau mobilnya lu cuman bawa di itu biasanya ini begini, dan lu taruh handphonenya di sini, dia cukup lah untuk apa namanya nahan handphone lu kalau lu mau nonton GPS lu kan di situ kan gitu loh. Jadi ini option yang kalau lu orang sama kayak gue ya, doyannya dashboardnya tuh bersih, yang nggak ada tempelan-tempelan, kagak ada double tip di sini, kagak ada lem-leman di dashboardnya. Nah, ini cukup solusi yang ampuh sih bagi gue sih, karena gue sendiri pakai sih, ini punya gue sendiri gitu loh. Oke. Nah, toolkit. Nah, toolkit itu kan setiap mobil pasti ada ya, namanya emergency toolkit. Nah, emergency toolkit di mobil biasanya ada kunci-kunci ya seadanya, kayak tang udah pasti ada, obeng plus minus udah pasti ada, kunci sok, buntuk ban itu juga udah pasti ada. Nah, kalau gua sukanya biasanya gua bawa ini, emang dari mobil gua dan udah lama juga gua pakai. Kenapa gua suka merek ini? Karena dia punya lengkap nih, dari obeng, baut segala macam sampai kunci nomor 14 gitu loh. Nah, makanya kenapa gua suka ini, karena satu, ini bisa dipakai ketika lu emergency, semua baut-baut kecil ada di sini. Karena balik lagi ya, kalau sampai lu harus buka baut besar, ngapain lu urusin gitu loh, lu bawa ke bengkel aja, udah pasti nggak bisa diurusin. Ini kan hanya kalau emergency gitu kan, ada something yang wrong, nah pakai kunci-kunci ini cukup gitu loh biasanya. Dan gue juga saranin tambahannya segini aja cukup sih, karena tang-tang apa segala macam ada di mobil. Dan ketika misalkan urgent, lu biasanya sih nggak jauh sih, kunci 10, 12, 8 biasanya sih kunci-kunci nomor itu sih untuk yang di depan ya gitu loh. Dan karena ini modelnya sok, semua baut
sampai kunci L ada gitu loh. Jadi makanya ini cukup bagus lah ya menurut gua lah ya. Nah, bagi lu orang yang suka bawa barang banyak nih, gua nggak bicara cuma roof rack ya. Kalau roof rack, lu beli roof rack yang bagus, which is good gitu kan. Kalau lu bawa barang di atas mobil, ya otomatis lu harus cover it with something gitu kan. Saran gua sih tetap lu harus ada cargo net dan harus ada terpal untuk nutupinnya biar nggak kena air. Nah, cargo net nggak hanya dipakai untuk di roof rack doang. Karena kenapa? Kalau misalkan lu jalan nih, lu pergi jalan, kadang-kadang kan di mobil kopernya, barang yang lu taruh di belakang goyang-goyang kan tuh. Lu bawa mobil kelutak. Itu bisa bikin saraf OCD gue putus gitu loh di tengah jalan. Nah, biasanya either lu susunnya yang bener atau gue beli begini nih. Jadi ketika gue beli, biasanya ininya gue layout dulu, gue ikat ke belakang kursi belakang kan, gue layout, barang-barangnya gue taruh di atas, kemudian gue tutup lagi di atasnya dan gue iketin ke si headrestnya yang depan gitu loh. Kenapa? Biar dia ketutup semua dan rapet nih gitu loh. Jadi ketika lu di dalam jalan-jalan, barangnya tuh nggak kletak. Nah, itu saraf OCD gue bisa putus itu jalan. Ya nggak lama deh bro, paling 5 menit sebelum gue berhenti minggir dan gue obrak-abrik tuh di belakang ada apa gitu yang bunyi kerutak-kerutak. Karena ya itu, gue nggak bisa gitu ya di situ ya. Nah, kalau orang bilang kabel jumper, menurut gue kalau lu udah menyimak semua video-video gue sebelumnya, lu udah pasti ngecekin aki ya sebelum lu berangkat jalan jauh ya kan. Kalau aki lu dicek pakai baterai tester di bawah 60%, saran gue sih lu ganti. Karena itu udah nggak tahu tuh kapan matinya tuh gitu loh. Bukannya gue nakut-nakutin, 60% masih banyak, no. Lifetime aki itu begitu 60% tiba-tiba dia drop gitu loh. Jadi kalau lu nggak percaya, lu cek ke semua yang jualan aki pasti akan bilang yang sama gitu loh. Karena di 60% dia akan dropnya tuh peak dan kapan matinya kita nggak tahu. Kalau lu mau jalan jauh mendingan lu ganti daripada tiba-tiba kagak nyala gitu kan. Lu jumper juga nyalanya cuma sekali itu doang ya kan. Besoknya juga udah pasti mati lagi. Menurut gua lebih penting malah si towing strap ini nih gitu loh. Kenapa kok gua bilang lebih penting? Karena jangan kadang-kadang lu pakai towing itu kan towing cable ya, towing hook ya. Nah, towing cable sama hook itu kan terbuat dari besi nih. Bukannya apa ya? Oke nih, lu bilang kuat. Iya kuat. Kalau towing cable sama towing hook itu dia bener kuat, tapi biasanya efeknya itu bikin bumper lu lecet juga. Jadi jangan salah, ketika dia diikat ya kan, ketika lu tarik gitu kan, itu dia biasanya ngegesek-gesek tuh dari si bumper nih sini nih. Nah, itu biasanya lecet, bro. Karena kan satu dia kabel ya gitu loh. Jadi ketika ketarik dia lecet lumayan gitu loh. Nah, makanya kenapa gue lebih suka ini nih, namanya towing strap. Towing strap ini sih 1 ton gitu loh. Jadi untuk ngangkat bebannya aja sendiri itu dia 1 ton cukup. Jadi kalau misalkan lu pakai ini kan bahannya kan dari kain ya. Jadi ketika lu taruh di bumper lu itu bisa lu lining dulu yang mulus gitu kan, biar dia kalau kegesek-gesek kagak lecet gitu loh. Dan towing ini bukannya hanya berguna untuk mobil mogok ya. Biasanya kalau lu ke daerah kan banyak tempat-tempat yang tempat parkirnya masih dari tanah kan. Nah, itu biasanya dia selip kan. Nah, salah satu cara untuk ngeluarin mobil yang terperosok, ya belum tentu terperosok juga, bannya selip dan kagak bisa naik atau kagak bisa keluar dari selip itu ya lu towing gitu loh. Nah, dan jangan gara-gara lu kepengen nolongin temen lu atau saudara lu atau orang lain, mobil lu lecet ya kan, gara-gara towing hooknya. Makanya gue saranin lu beli towing strap gitu loh. Nah, ada satu lagi alat, yaitu biasanya sih lu pakai untuk nyimpen air ya. Karena kenapa? Ketika lu di jalan nyimpen air itu penting. Nah, nyimpen air ini ada tempatnya yang gue suka nih, yang gue suka banget yang ini, karena satu bisa lu pakai buat cuci tangan, cuci kaki sebelum lu masuk. Apalagi lu kalau bawa anak-anak ya kan, mereka belepotan, gue juga nggak jelas belepotannya kenapa gitu kan. Terus yang kedua, bisa juga untuk ngisi air radiator lu dalam keadaan darurat. Karena untuk kelas mobil 1500 cc biasanya air radiator 7 liter cukup gitu loh. Nah, kalau misalkan sampai kosong melompong, dia 7 liter cukup gitu kan. Nah, itu kalau untuk darurat ya kan. Kalau ini sih emang gue suka karena dia bentuknya kantong gitu loh. Yuk kita lihat ya. Ini kantongnya, ini kantong bisa lu isi 20 liter. Ini biasanya untuk orang-orang camping, cuman gue juga suka karena dia bisa dibawa di mobil gitu kan. Nah, idealnya sih saran gue sih daripada lu bawa botol-botol dan ketika lu cuci tangan pakai air minum ya kan nggak bagus juga. Nah, ini bisa lu isi dengan air biasa, ini bisa isi sampai 20 liter. Dan gue sukanya tuh ini ada kerannya nih bro. Nah, ini ketika lu buka kerannya, lu turunin, dia airnya ngocor. Nah, lu mau cuci tangan bisa, lu mau cuci kaki bisa, cuci sandal bisa ya kan, apapun itu lu bisa. Dan yang paling penting 20 liter itu jauh banget lebih dari cukup untuk kalau misalkan radiator lu butuh diisi ulang gitu kan. Cuman ya harapan kita enggak, cuman kan balik lagi, air di dalam mobil kayaknya penting banget ya. Jangan sampai lu cuci tangannya pakai air minum, kan tidak untuk peruntukan, maksudnya ya ekspensif aja sih gitu loh. Ini kan air lu bisa minta gitu kan di mana-mana gitu kan, dan ini airnya gratis dan cukup praktis lah menurut gua lah gitu loh. Cuman ini kan
kan gue gantung ya, kalau udah selesai kan ini ada tutupnya, ini ada kerannya, jadi lu bisa taruh di belakang gitu kan. Jadi untuk emergency dan untuk darurat dan untuk lu cuci tangan ketika lu perjalanan mudik ini penting banget. Karena untuk beberapa produk ini Anda bisa dapatkan di TikTok Dokter Mobil, terutama yang ini ya, karena menurut gue ini benar-benar fungsional banget. Jadilah bapak-bapak yang keren dengan siap sedia saat perjalanan jauh. Bukan zamannya lagi untuk susah cuci tangan saat di perjalanan. Siap sedia dengan alat yang satu ini, Shower Cam. Terbuat dari bahan yang sangat kuat, mampu menyimpan sampai dengan 20 liter air. Mudah disimpan, mudah digunakan, dan mudah didapatkan. Segera miliki untuk persediaan mudik lebaran. Produk ini tersedia di TikTok Shop Dokter Mobil Indonesia. Nah, itu dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Untuk kamu-kamu yang kepengen mudik, jangan lupa ya diservis dulu mobilnya, dicek dulu kondisi kendaraannya. Udah banyak video kita tentang pengecekan sebelum mudik, dan di Dokter Mobil juga semuanya ada promo-promo tentang kalau kalian mau mudik ya kan. Ada promo AC, ada promo cuci AC, ada promo olinya, ada promo tune up-nya. Nah, yang paling penting adalah ketika kalau menurut lu orang mau mudik, barang-barang apa aja sih yang kayaknya wajib dan fungsional banget nih kalau dibawa. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.